Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafidhahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan kaidah yang pertama di bab yang ketiga. Bab yang ketiga sebagaimana yang telah kita sampaikan membahas tentang kaidah-kaidah fiqhiyah yang teksnya terambil dari nas dalil. Jadi bunyi kaidahnya sesuai dengan teks dari dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun tidak termasuk 6 kaidah kubra, 6 kaidah besar yang telah kita bahas sebelumnya. Dan kaidah yang pertama di bab yang ketiga ini, laisa li'irkin zalimin haqqun. Tidak ada hak bagi usaha yang zalim. Laisa li'irkin zalimin haqqun, yang mana makna kata irq apa kemarin? Keringat. Tidak ada bagi keringat, maksudnya apa? Hasil keringat dari usaha orang yang zalim, hak baginya. Ya, jadi orang yang telah mengambil hak milik orang lain lalu dia membangun usaha di atasnya, maka dia tidak berhak atas usaha tersebut. Ini sepintas apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Adapun yang sering dicontohkan adalah tanah. Seseorang yang menanam tanaman di atas tanah milik orang lain, maka ketika tanaman itu berbuah, hasil panen, maka orang tersebut tidak berhak untuk memiliki hasilnya. Orang tersebut tidak berhak memiliki hasilnya. Siapa pemiliknya? Pemilik usaha tersebut, yaitu pemilik tanah. Dan kemarin sudah kita bahas ada beberapa kemungkinan yang bisa diambil. Yang pertama, pihak yang menanam di atas tanah milik orang lain mengambil tanaman tersebut dari sampai akar-akarnya, dipindah dengan cara apapun itu. Atau yang kedua, pemilik tanah berhak memiliki tanaman tersebut, tetapi diganti modalnya, mulai dari mungkin biaya bibit sampai biaya perawatan, itu diganti, diberikan kepada siapa? Orang yang menanam tersebut. Adapun hasilnya sudah otomatis milik pemilik tanah. Nah, ini dua solusi dari usaha orang yang zalim tersebut. Dan ini insyaallah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Mari kita baca penjelasan dari Al-Muallif hafizahullah ta'ala, kedudukan kaidah ini, halaman 149. Berkata Al-Muallif hafizahullah ta'ala, kaidah ini menempati kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang.
di mana kalau ada yang mengambilnya secara paksa dan memanfaatkannya tanpa keridhaan pemiliknya, maka dia harus mengembalikannya kepadanya. Dan kalau tidak, maka bisa diambil secara paksa meskipun harus dengan kerugian dari pihak yang merampasnya. Mengambil hak milik orang lain tanpa keridhaan, tanah misalnya, mengambil hak pemanfaatan tanah tanpa keridhaan pemiliknya, maka dia harus mengembalikannya. Tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, ya, dan usaha yang dibangun di atasnya harus diambil. Silakan dipindahkan. Kalau tidak mau, maka pemilik tanah tersebut bisa menyuruh untuk diambil secara paksa, meskipun ada kerugian. Ya, menanam pohon sudah sampai berapa bulan tinggal panennya, kalau dicabut langsung maka pasti akan mati. Dicabut sampai ke akarnya, dipindah ke tempat lain, tidak akan mungkin bisa hidup. Siapa yang rugi? Orang yang menanam tersebut. Dia sudah rugi bibit, sudah rugi perawatan, mau panen disuruh pindah. Ya, tapi ini resiko yang diambil karena dia telah memanfaatkan tanah milik orang lain dengan cara yang zalim. Ya, ini. Kemudian Syekh Dr. Ahmad An-Nadawi dalam Jamharatul Qawaid berkata, dengan ini engkau mengetahui bahwa hadis ini menggambarkan sebuah kaidah yang agung, kaidah agung yang universal, menyeluruh untuk menghilangkan kejahatan dari akar-akarnya. Ya, menyingkirkan segala macam bentuk kezaliman dari akar-akarnya. Kemudian setelahnya al-mu'allif membahas tentang penerapan dan faedah dari kaidah. Meskipun sebagian penerapan sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Kaidah yang sekaligus nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang sekaligus nas. Ini bab yang ketiga. Ya, jadi kaidah yang tadi kita bacakan, laisa li'irkin zalimin haqqun, itu terambil langsung dari nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Di halaman berapa? Halaman 143. Dalil dari kaidah ini, ya, an Sa'id ibn Zaid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'id bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man ahya ardan maitatan fahiyalah, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu miliknya. Jadi kalau benar-benar tidak ada pemiliknya, tanah yang tidak ada pemiliknya, lalu dia yang menghidupkan, dia yang menanam, dia yang merawat, fahiyalah, maka tanah itu miliknya. Walaysa li'irkin zalimin haqqun, namun tidak ada hak bagi seorang yang zalim. Nah ini maksudnya, kalau tanah itu bukan miliknya, tanah milik orang lain, tapi dia nekat untuk menanam di atasnya, maka hasil yang didapat itu bukan haknya. Hasil yang didapat itu bukan haknya, karena dia adalah orang yang zalim. Orang yang zalim tidak berhak memiliki hasil usaha yang dibangun di atas kezaliman. Ya, ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kaidah yang sekaligus nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak mengandung faedah yang sangat berharga. Yang pertama, haram mengambil dan memanfaatkan harta milik orang lain kecuali atas kerelaannya. Mengambil dan memanfaatkan, mengambil atau memanfaatkan, ya, seperti tanah tadi, kecuali atas dasar kerelaannya. Atau kemarin kita contohkan apa? Gerobak misalnya, gerobak gak dipakai, diambil, dimanfaatkan, ya, padahal tidak izin, tidak atas keridhaan pemiliknya, maka haram. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia terancam sebuah azab yang pedih. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, an Sa'id bin Zaid
qal, dari Sa'id bin Zaid ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin, maka ia akan dikalungkan, digantungkan ya oleh Allah dengan 7 bumi. Satu jengkal tanah yang diambil secara zalim akan dibalas, digantungkan pada lehernya 7 bumi. Nah ini hadis ini meskipun khusus secara tekstual membahas tentang tanah, tapi juga bisa dipahami dalam masalah yang lainnya. Intinya apa? Kezaliman. Ya, kalau ada kezaliman dari seorang hamba yang diambil, maka ia akan mendapatkan balasan yang berat pada hari kiamat nanti. Kemudian hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah dipahami dengan 2 makna. Mengambil tanah, mengambil sejengkal tanah. Makna yang pertama, benar-benar mengambil tanah. Jadi ada lahan milik orang lain, lalu tanahnya diambil tanpa izin. Mungkin tanahnya subur, lalu dia diam-diam mengambil 1 sak sejengkal. Sejengkal itu berapa? Anggilan ya. 1 kresek berarti ya. 1 kresek tanahnya gembur, tak ambil. Lalu dia bawa pulang buat nanam di potnya. Masuk hadis ini. Ya, apalagi 1 sak, apalagi 1 pickup, apalagi 1 truk. Ngerampok ini namanya. Ya, 1 jengkal saja maka balasannya seperti ini. Ini makna yang pertama. Jadi benar-benar tanah itu diambil. Makna yang kedua yaitu mengambil melewati batas tanah. Ya, tanahnya 7 kali 10 misalnya, tapi dia lebihi sejengkal. Berapa ini? 10 cm, 15 cm. Berarti tanahnya 7 meter lebih 15 cm. 10 kali 10. Nah, sejengkal itu maka akan dibalas dengan digantungkan di lehernya apa? Berupa bumi. 7 bumi. Nah, ini balasan yang berat bagi seorang yang mengambil hak milik orang lain secara zalim. Taib, ini faedah yang pertama. Ya, intinya haram mengambil dan memanfaatkan harta milik orang lain kecuali atas kerelaannya. Dan juga termasuk diantaranya kecuali apabila uruf, kebiasaan di suatu tempat itu membolehkan. Barang-barang yang sepele yang secara uruf boleh dipakai bersama, maka insya Allah tidak termasuk hadis ini. Yang kedua, barang siapa yang memanfaatkan barang atau tanah orang lain, baik dengan tanaman atau bangunan atau lainnya tanpa seizin pemiliknya, lalu si pemilik tanah ingin mengambil tanahnya kembali, maka tanah sekaligus tanaman atau bangunan itu menjadi milik yang punya tanah. Bisa dipahami ya? Ini sudah kita sebutkan contohnya pada pertemuan yang lalu. Orang yang membangun bangunan, kalau bangunan baru ini, kalau kemarin apa? Menanam tanaman, pohon ditanam di tanah milik orang, maka hasilnya milik pemilik tanah. Bangunan juga demikian. Ada tanah nganggur menurut seseorang, tapi jelas itu milik orang lain. Lalu dibangun apa? Bangunan, baik yang permanen maupun semi permanen, maka bangunan itu milik pemilik tanah. Akan tetapi dia, siapa? Pemilik tanah wajib membayar biaya tanaman atau bangunan tersebut. Jadi pohon yang sudah tumbuh itu diganti. Berapa kamu beli bibitnya? Kemudian biaya perawatannya sampai saat ini. Saya sudah habis misalnya 5 juta, nih 5 juta saya ganti.
tapi hasilnya dan pohon itu sekarang milik saya. Harus mau. Atau kalau nggak mau, ambil pohon ini bawa keluar. Nah ini. Atau kalau apa? Bangunan ini yang repot. Udah kadung jadi bagus, ini ternyata milik orang lain. Dipikir itu tanah nganggur. Ini punya saya, ini sertifikatnya, ini buktinya. Nah, sudah kadung bangun ya. Enggak, pokoknya ini tanah milik saya. Ya. Dan bangunan ini harusnya juga menjadi milik saya. Ya sudah kalau gitu ganti ongkosnya. Saya nggak punya duit tapi. Nah ini. Pemilik tanah nggak punya duit untuk mengganti ongkos bangunan. Apa yang harus dilakukan? Ambil, pindah. Iya. Pokoknya ini tanah milik saya. Ya. Kalau saya nggak bisa ganti bangun, saya nggak punya uang, saya punya tanah ini. Maka ambil. Kalau gitu robohkan dan silakan pergi dari tempat saya. Nah ini. Tapi kalau mampu membayar biaya ganti atau mungkin ada negosiasi, saya nggak punya kalau segitu, saya mampunya segini, mau setuju, ya setujulah, maka insya Allah tidak mengapa. 6. Sebagaimana keterangan di atas juga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Rafi' ibn Khudaij anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rafi' bin Khudaij bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu." Barang siapa yang menanam di tanah suatu kaum, di tanah seseorang tanpa izin mereka, tanpa izin pemiliknya, maka baginya, bagi siapa? Bagi yang menanam. Ya, maka bagi yang menanam tidak berhak sama sekali atas tanaman itu sedikit pun juga. Ya, syai'un, sedikit pun juga. Laisa lahu minaz zar', tidak ada hak bagi tanaman itu. Walahu, dan baginya, namun dia berhak. Siapa? Yang menanam. Walahu, namun dia berhak nafaqatuhu, untuk mendapatkan nafkahnya, mendapatkan ganti rugi dari biaya yang sudah dikeluarkan untuk menanam pohon tersebut. Nah ini jelas ya sabda Rasulullah SAW. Jadi kepemilikan tanah atau kepemilikan tanaman itu bukan miliknya, tapi karena dia sudah mengeluarkan biaya, dia berhak mendapatkan gantinya. Itu kalau pemilik tanah ingin memiliki tanaman itu, ya, dan dia rela untuk mengganti biayanya. Tapi kalau enggak, ambil. Saya enggak butuh pohon ini, saya enggak butuh tanaman ini. Ya, maka orang yang zalim tadi harus menanggung resikonya. Baik. Kemudian dijelaskan oleh al-mu'allif di sini, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh si perampas tanah. Maksudnya orang yang menanam tanaman di tanah milik orang lain untuk membiayai tanaman tersebut, dari mulai harga bibit, pengairan, dan lainnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nafkah yang tersebut dalam hadis itu adalah harga tanaman saat diambil oleh pemilik tanah. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh orang yang menanam tadi, mulai dari bibitnya, kemudian pupuknya, kemudian mungkin transportasinya, akomodasi dan lain sebagainya, dihitung, nah ini habisnya sekian, maka diganti oleh pemilik tanah kalau pemilik tanah itu mau memiliki tanaman tersebut. Dan pendapat yang kedua, cukup harga tanaman itu ditaksir. Tanaman ini sudah setinggi ini, ya, dan sudah hampir berbuah, kira-kira dijual berapa umumnya? Ya, silakan mungkin bisa di survei harga tanaman setinggi ini kira-kira berapa,
maka cukup itu yang diganti oleh pemilik tanah. Nih saya kasih sekian, sudah tanah ini, tanaman ini milik saya. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang lebih rajih adalah yang pertama. Yang mana? Mengganti biaya secara rinci. Pengeluaranmu sampai sekarang ini berapa untuk ngerawat tanah ini sejak kecil? Sekian kira-kira. Kalau bisa menunjukkan bukti keuangan lebih baik, apalagi ada bukti-bukti nota dan sebagainya jelas, maka diganti sesuai dengan jumlah tersebut. Ini pendapat yang pertama menurut Syekh Al-Albani lebih rajih. Adapun pendapat kedua, cukup ditaksir tanpa memperhatikan biaya yang sudah dikeluarkan. Pokoknya pohon ini umumnya segini, dijual berapa, maka itu yang diganti. Wallahu a'lam bishawab. Itu faedah yang kedua. Yang ketiga, namun jika pemilik tanah tidak ingin memiliki tanaman atau bangunan tersebut, maka wajib bagi yang menanamnya untuk mencabut tanamannya dari tanah tersebut. Dan tadi sudah kita sebutkan ya, tapi kita ulang lagi. Jika pemilik tanah tidak ingin memiliki tanaman tersebut, meskipun sudah hampir panen, saya tidak mau. Nggak maunya memang bisa jadi karena memang nggak berkeinginan. Ini mau saya bangun kok ditanami, mungkin gitu ya. Saya nggak mau tanaman ini. Atau nggak maunya karena nggak punya uang untuk ganti biaya operasionalnya, ya. Atau juga bangunan sama, sudah dibangun, wah saya bangun nggak seperti ini, nggak mau saya bangunan ini. Atau yang kedua, nggak punya biaya untuk ganti ongkos bangunannya, maka wajib bagi yang menanamnya atau yang membangunnya untuk mencabut tanamannya dari tanah tersebut. Ya, terserah, pokoknya tanah ini harus kosong besok misalnya, dengan cara apapun. Ya, bangunan ini harus rata dengan cara apapun. Maka orang yang zalim harus menerima resiko tersebut. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, adanya ganti rugi bagi yang menanam kalau si pemilik tanah mengambilnya. Jadi adanya ganti rugi bagi yang menanam kalau si pemilik tanah mengambilnya. Ini satu konteks ya. Orang yang pemilik tanah yang mengganti rugi orang yang menanam itu menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar keadilan dan tidak ada satupun yang dizalimi dalam hukum Islam. Artinya meskipun tanah itu miliknya, perhatikan ya, meskipun tanah itu miliknya, bagaimanapun juga orang yang zalim tadi sudah mengeluarkan biaya untuk menanamnya, untuk merawatnya, atau kalau bangunan untuk membangunnya. Maka di sini ditegakkan keadilan. Oke, tanahnya milik Anda, bangunan ini, tanaman ini, ya, yang sudah dirawat, ini sudah ada biaya yang dikeluarkan, maka ganti. Ini menunjukkan apa? Keadilan. Tidak serta-merta pokoknya tanaman yang ada di atas tanah ini tiba-tiba milik pemiliknya tanpa ada ganti rugi. Tidak. Berapa yang sudah dikeluarkan maka akan diganti oleh pemiliknya, dengan catatan sekali lagi jika pemiliknya menghendaki memiliki tanaman tersebut. Ya, jika pemiliknya menghendaki memiliki bangunan tersebut, maka ganti. Dan ini asas keadilan dalam Islam. Dari satu sisi dia zalim karena telah memanfaatkan tanah milik orang lain, tapi dari satu sisi dia telah mengeluarkan keringat, mengeluarkan biaya untuk menanam, untuk membangun di tanah orang tersebut. Maka Islam memerinci, ya, kezalimannya ya kezaliman, tapi keringatnya ya harus dihargai. Dan ini dengan catatan sekali lagi jika pemilik tanah berkehendak untuk memiliki tanaman atau bangunan tersebut.
Jadi kembalikan kepada pemilik tanah. Karena memang dia pada posisi yang unggul. Dia pemilik tanah, dia berhak untuk memutuskan mana yang mau dipilih. Namun sekali lagi tidak ada kezaliman di sini. Ya, kalau dia mau ngambil tanaman itu, ganti biayanya. Kalau dia mau memanfaatkan bangunan itu, ganti biayanya. Tapi kalau tidak, ya sudah. Ya, bongkar, cabut. Tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. 6. Yang kelima, faedah dari hadis tadi ya. Hadis yang pertama tadi yang kita baca. Hadis halaman 143. Karena ini faedah dari hadis ini. 6. Yang kelima, barang siapa yang pertama yang menggarap lahan mati tanpa pemilik, maka dia adalah pemiliknya. Qala Rasulullah SAW, man ahya ardon maitatan fahiyalah. Ini hadisnya. Hadis yang pertama di dalam kaidah ini. Man ahya ardon maitatan fahiyalah. Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan itu miliknya. Sesuai dengan faedah yang disebutkan oleh muallif kelima, barang siapa yang pertama yang menggarap lahan mati tanpa pemilik, maka dia adalah pemiliknya. Pertanyaannya, mungkinkah ini terjadi di zaman saat ini? Kira-kira mungkin nggak? Ada nggak yang masih memperlakukan ini? Ini saya yang nemu tanah itu milik saya. Kalau di Jawa kayaknya nggak mungkin ya. Karena bisa jadi milik orang atau milik pemerintah. Tapi kalau di luar Jawa, ada yang punya pengalaman? Atau saya tanya, dulu mbah-mbah kita ini bisa punya tanah sak mono ambani, gimana caranya? Hah? Gimana? Tukar beras. Oh. Ya? Oh, babat alas. Sekarang masih ada nggak apa ini namanya sistem babat alas ini? Masih berlaku nggak? Masih ada? Di luar Jawa, di Jawa. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kalau di Jawa kayaknya sudah nggak ada lahan yang tak bertuan. Nah, hati-hati kalau mau nanam tanaman, siap-siap diusir. Tapi kalau ada, maka hadis ini kita amalkan. Siapa yang menanam, menghidupkan lahan yang mati, babat alas tadi, maka dia pemiliknya. Mungkin transmigrasi itu contoh ya. Tapi kalau transmigrasi bukannya sudah ditentukan. Tentukan ya, dibatasi. Ini kamu berhak cuman segini. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis ini maknanya jelas. Kalau memang ada tanah yang benar-benar nganggur gitu ya, siapa pemiliknya? Yang pertama kali menghidupkannya. Ya ini. Gimana? Fasum kan milik bersama. Nganggur dalam artian tidak ada pemiliknya, Pak. Ini yang saya maksud. Ya, tidak ada pemiliknya. Ini kita berbicara tentang memanfaatkan tanah itu untuk kepentingan pribadi. Ya, seperti menanam pohon lalu dimakan sendiri, bangun rumah di tempatnya sendiri. Tapi kalau untuk kepentingan bersama dirapatkan oleh warga, ya nggak ada masalah. Ya, yang dimaksud ini apa? Usaha. Baik itu tanaman ataupun ya seperti tempat tinggal dan semisalnya. Maka fasum ya ini milik bersama. Minimal menurut catatan milik pengembang mungkin gitu ya, yang dipersilahkan bagi warga untuk memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian yang keenam,
Juga barang siapa yang memanfaatkan barang mubah tanpa pemilik, maka itu halal baginya. Kalau tadi lahan, kalau ini barang. Misal, kalau orang masuk hutan lalu menemukan kambing hutan liar, maka dia bisa mengambilnya dan kambing itu menjadi miliknya. Masih ada seperti ini? Masih mungkin kan? Ada tak kambing liar? Hati-hati lo ya. Itu kambing di jalanan keliaran. Ya. Kambing hutan liar. Dan ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidahnya demikian, tetapi tidak serta-merta ini bisa kita praktekkan. Kenapa? Karena ada katakanlah ini ada kambing hutan liar ada. Tetapi kalau ada peraturan dari pemerintah dilarang apa? Memburu hewan-hewan hutan, diantaranya A, B, C, D, termasuk kambing, maka haram untuk kita buru. Karena masuk ke dalam larangan dari pemerintah kita untuk kemaslahatan bersama. Tapi kalau tidak ada larangan, maka boleh. Maka dia bisa mengambilnya dan kambing itu menjadi miliknya. Jadilah kambing kandang. Yang tadinya di hutan, sekarang di kandang. Ya. Juga kalau dia menemukan buah-buahan di tengah hutan tersebut, maka itu halal dia makan. Wallahu a'lam. Kalau buah-buahan masih mungkin ya. Buah-buahan, daun, apalagi yang ada di tengah hutan, sekali lagi yang tidak bertuan. Atau urufnya, meskipun ini milik pemerintah, tapi urufnya memang dipersilakan siapapun untuk mengambilnya, maka boleh. Tapi kalau lahan itu milik seseorang, maka buah-buahan yang ada di lahannya tidak boleh untuk kita manfaatkan. Ya, jangan salah ya. Nanti lu ini saya nemu durian di hutan. Nah, meskipun di hutan, tapi itu sudah ada pemiliknya. Sudah ada pemiliknya. Ya, meskipun tidak secara sertifikat, tapi orang-orang sudah memetak-metak. Dan kemarin waktu saya ke Palu, yaitu tempat tinggalnya di bawah dekat pantai, kemudian di atas naik ke hutan, beneran hutan. Naik motor bisa, tapi nanti jalan sedikit, kurang lebih setengah atau hampir 45 menit. Setelah itu apa? Hutan. Ya, ada coklat, ada durian, ada lemon, mangga. Ini punya bapak saya. Sini sampai sini. Yang itu sudah punya paman saya. Nah, ini. Ya, meskipun hutan, tapi ini ada pemiliknya, maka tidak berlaku. Yang ngambil berarti zalim. Nah, ini. Adapun kalau hewan, nah kemarin juga nemu ayam hutan, tapi nggak berhasil nangkep ya karena saking gesitnya. Maka wallahu alam, kalau ayam hutan maka insya Allah itu milik, tidak ada pemiliknya. Siapa yang dapat dia yang berhak. Wallahu alam bishawab. Nah, ini akhir dari pembahasan kita, kaidah yang pertama dari bab yang ketiga. Laisa li'irkin zalimin haqqun, tidak ada hak bagi seorang atau usaha yang zalim. Taib, sebelum kita lanjutkan kaidah yang kedua, ada yang bertanya? Nggih. Tanah sisa tidak ada pemiliknya. Lalu menurut uruf setempat bagaimana? Dalam artian mestinya ini dibahas ya di dalam pembicaraan warga desa. Nah, itu bagaimana keputusan mereka? Developernya
mengizinkan untuk dimanfaatkan enggak? Hah? Udah lari. Fasum. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tanah lebih yang pertama bukan haknya. Ini harus kita pahami agar kita tidak bermudah-mudahan. Tapi nganggur eman-eman gitu ya. Sudah, kalau Anda manfaatkannya, suatu ketika diminta harus siap, tanggung resikonya. Kalau ada pengukuran ulang, Pak, kita dari BPN ada pengukuran ulang. Nih tanah sampean ini sampai sini. Ya, maka yang belakang yang sudah jadi dapur misalnya harus dibongkar. Siap, ambil resikonya. Tapi sekali lagi, secara asal itu bukan haknya. Ya, itu bukan haknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pohon keres. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya pohon keres, apalagi di tempat yang umum, urufnya itu boleh untuk dipetik. Jadi kita berlakukan kaidah kubro. Yang keberapa? Al-'adatu muhakkamatun. Kaidah keberapa? Al-'adatu muhakkamatun. Adat, uruf, kebiasaan itu dijadikan sebagai sandaran hukum. Kaidah yang ketiga ya. Kaidah kelima. Taib. Kaidah yang kelima sudah kita bahas ya. Loh, berarti semua yang ada di luar kita berlakukan kaidah ini? Iya, selama urufnya demikian. Kalau keres, wallahu alam, saya rasa diizinkan. Tapi kalau mangga, nyantai dulu. Jambu boleh. Inilah kita ya memang harus benar-benar memikirkan secara matang ya. Kalau keres wallahu alam ya, ini bisa dikatakan tumbuhan yang liar, tumbuh secara liar, maka kebanyakan pemilik tanah tidak mempermasalahkan. Cukup-cukupan, ambil-ambilan. Nek esok resi ono pisan mungkin gitu ya. Nah ini tambah berterima kasih. Jadi urufnya wallahu alam. Kalau keres mungkin bisa dimanfaatkan bersama. Tapi kalau yang lain nanti dulu ya. Jadi wallahu alam mungkin seperti itu ya. Diizinkan enggak? Makanya diizinkan enggak? Nah, kalau memang diyakini urufnya tidak ada masalah, wallahu alam, semoga tidak mengapa. Yang jelas kan itu bukan tanah miliknya. Kalau milik pemerintah aja, iya, yang penting itu bukan miliknya. Kalau bukan miliknya berarti harus izin. Ya, kalau ada pemiliknya secara personal ya izin ke pemiliknya, Pak siapa. Tapi kalau ini milik pemerintah ya izin instansi terkait. Minimal ya yang diamanahi menjaga kawasan itu. Pak nyuwun ini misalnya gitu ya. Jadi orang yang diberikan kewenangan untuk menjaga itu. Jadi wallahu alam, semoga tidak mengapa. Adzan ya. Adzan dulu Pak. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, ma ba'd. Taib. Padahal barang kalian tanyakan lagi. Memperjualbelikan bangunan di atas tanah pengairan. Apakah ada izin tentang hal tersebut? Jika tidak ada izin, maka kembali kepada kaidah tadi. Kalau sewaktu-waktu pemiliknya beda ya, dilarang dengan tidak ada izin. Kalau tidak ada izin itu berarti ya nggak ada izin untuk mendirikan, tapi tidak ada larangan tertulis. Ada nggak? Ya, tapi ada nggak larangannya? Dilarang mendirikan bangunan apapun di atas tanah ini. Sebagian ada. Sebagian, tapi sebagian mungkin udah dicabut. Nah, ini yang repot. Mana nggak ada larangannya, ya sempat cabut. Iya. Nah ini, subhanallah. Nah, kalau nggak tahu gimana? Dia posisi nggak tahu dan dia tidak ada larangan di sini. Mungkin orang-orang yang pendahulunya yang sudah mencabut. Kemudian dicabut, dia bangun. Nah ini lumayan ini kalau diuangkan. Ayo kamu kesini. Dia dalam posisi nggak tahu, wallahu alam, ya semoga tidak berdosa karena dia nggak tahu. Nah sekarang ditegaskan apakah ada larangannya. Kalau pihak yang tadi itu menutupi, nggak ada larangannya, maka dosanya ke pihak yang nutupi tadi. Nah kemudian sudah dibangun, setelah itu tidak ada izin, tapi juga tidak ada larangan sepengetahuan dirinya. Maka selama dia menempati bangunan itu, wallahu alam, semoga tidak berdosa. Tapi sewaktu-waktu kalau diambil atau disuruh untuk pindah, ya dia harus mau. Nah sekarang bagaimana dengan memperjualbelikannya gitu? Wallahu alam bisawab. Kalaupun dia memperjualbelikan itu dihitung bangunan yang sudah dia bangun, ya semoga nggak apa-apa karena dia sudah mengeluarkan biaya kan bangun itu. Tapi kalau menjual tanah, ya jadi ini bangunannya 20 juta, tanahnya wis 50 juta aja, padahal itu bukan miliknya, nggak boleh. Yang halal baginya cuma 20 juta saja. Misalnya dia, misalnya dia bohong ya ini sertifikatnya belum keluar, misalnya gitu. Ya, tapi insya Allah aman kok lo, buktinya sudah punya cucu sejak dulu, aman kok di sini. Ini saya jual berapa? 50 juta aja lah. Saya bangun dulu 20 juta. Sekarang gantian 50 juta aja. Ya, maka wallahu alam, yang halal baginya hanya ganti rugi bangunan saja. Adapun tanah yang dijual padahal bukan miliknya haram, nggak boleh. Dan dosa tentunya pada pihak yang pertama tadi. Kalau memang ditutupi bahwa tanah itu sebenarnya tidak boleh untuk dibangun. Wallahu alam. Bangunan tersebut dibuat usaha. Kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah SAW, laisa li'irkin zalimin hakun, tidak ada hak bagi usaha yang zalim. Jadi itu bukan haknya sebenarnya. Nah ini yang susah. Ya, tanaman tadi sudah kita terangkan, tanaman yang tumbuh, ya, tanaman yang tumbuh panen, maka itu bukan miliknya. Dia cuman punya apa? Punya modal bibit, modal merawat. Hasilnya bukan miliknya.
karena tumbuh di tanah yang bukan miliknya. Toko, bangun toko di tanahnya orang, ya, dia modal sekian etalase, ini kipas angin, AC, barang dagangan, total berapa modalnya? Katakanlah 50 juta, tapi bukan miliknya, milik orang lain, tanpa izin dia manfaatkan. Sekarang ternyata laku, ya, keuntungan, omsetnya 100 juta. Itu tidak halal baginya. Iya, karena laisa li'irkan zalimin hakun, jelas kaidahnya. Tidak ada hak bagi hasil usaha yang zalim. Asetnya miliknya karena memang itu yang dia keluarkan, tapi ingat, dia bisa mendapatkan keuntungan. Itu kan ikut tanahnya orang. Jadi hasil itu miliknya orang, pemilik tanah. Nanti dia yang ganti biaya aset tadi. Saya sudah sekian tahun, nah ini, ya, termasuk misalnya sudah jalan setahun, dia punya pembukuan yang yang rapi, yang sistematis, ketahuan modal dulu awalnya 50 juta, kemudian akhir tahun ada penambahan modal, akhirnya modalnya jadi 70 juta, beli ini beli itu. Nah, sisanya keuntungan berapa? Misalnya keuntungan 100 juta. 100 juta ini milik pemilik tanah. Wallahu alam. Ya, saya sudah bangun lama. Iya, tapi ini hasil usaha dari perbuatan zalim. Ya. Maka pemilik tanah yang pemilik tanah bangunan yang berhak untuk memiliki usaha tersebut. Dia cukup ganti modal berapa tadi? 70 juta. 50 juta modal pertama, karena bertambah, karena semakin berkembang, dia tambahi modal lagi 20 juta, jadi modal 70 juta. Ini diganti. Adapun hasil omset yang sudah dikurangi biaya-biaya tadi, dan juga mungkin dia punya pasar, dia sudah punya brand, ini sudah terkenal ini, ya sudah, ini milik pemilik tanah. Karena Anda membangun usaha dari tanah orang lain. Jadi sederhananya seperti itu. Ya. Jadi ngeri ya. Jangan sampai kita memanfaatkan tanah milik orang lain untuk usaha. Gerobak milik orang lain, apalagi motor milik orang lain tanpa izin. Kalau ada izin, perkara selesai. Atau kalau pemilik maafkan, ya sudahlah, tidak apa-apa, selesai. Ini kalau pemilik menuntut, maka sama sekali tidak ada hak bagi orang yang membangun usaha di atas kezaliman. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dalam masalah orang tua dan anak ada hadis khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW, anta wa maluka li abika, atau kama qala Nabi SAW, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi orang tua ikut memiliki, ya. Dan seorang anak harusnya, ya, paling tidak kalaupun nggak ridho, ada pembicaraan yang baik, tidak serta-merta menggugat dan yang semisalnya. Jadi khusus ya, dalam masalah orang tua dan anak ini ada pembahasan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Dulu ya. Sudah dipatenkan? Nah. Apa? Punya percetakan, semuanya percetakan. Ada bulan ini mau cetak desain, tapi sudah ada cetaknya, tapi mau cetak ke anak.
Gimana? Jadi karakter-karakter itu. Ya. Tapi Anda sudah ngomong ini ada hak ciptanya gitu. Anda cuma sekedar. Yang jelas hak cipta termasuk di dalam kepemilikan. Dalam artian ya orang yang menggunakan hak cipta milik orang lain kaidahnya zalim. Nah, masalahnya hak cipta ini apakah ada pengecualian? Kalau cuman ini insya Allah pemilik aslinya meridhoi. Ada nggak itu? Coba ditelusuri. Enggak, maksudnya kan ini kan karena kita percetakan semuanya pemain aku lah ya. Enak ke anak. Kok anak yang nyata? Pokoknya Fulan. Ya, intinya gini loh. Antum sudah tahu kalau ini itu sebenarnya hak milik orang lain. Tapi mau diorderkan ke antum. Iya, dicetakkan ke antum. Berarti antum menerima order yang di situ ada pencurian hak milik orang lain. Berarti ta'awun 'alal ismi wal udwan. Antum masuk ke dalam dosa tolong menolong. Yang merampas dia, antum tolong menolong. Nah, cuman masalahnya tadi karakter-karakter tertentu apakah legal untuk dijadikan sebagai pemanis dalam apa misalnya gitu ya. Nah, ini tolong diusut. Karakter-karakter tertentu kartun kan biasanya kan? Nih ya. Jadi ini masalah yang sepele tapi ya ya luar biasa. Ya. Kalau masalah kayak video sempat saya dikasih tahu seorang ikhwan kalau memang itu apa gue kemarin gue yang sudah ada untuk umum itu loh. Apa namanya? Jadi ada kayak di website video itu kalau itu memang dipersilakan untuk umum maka itu ada kodenya apa gitu. Jadi bebas siapa yang mau mencomot kemudian nanti dimasukkan ke videonya dijadikan bahan iklan, nah itu bebas. Tapi kalau itu ada semacam warningnya dilarang mengambil konten dari video ini sedikit pun maka ini sudah hak milik. Ya, Mas saya mau ngedit video misalnya diambil ini kayaknya bagus Mas ini adegan ini milik siapa? Milik perusahaan bersponsor. Kita comot padahal itu ada dilarang mengambil konten dari ini, kita comot lalu kita masukkan ke editan video kita yang itu jadi suatu usaha kita, makanan misalnya, maka nggak boleh. Nah masalahnya karakter-karakter tadi yang disebutkan apakah sudah diizinkan untuk dijadikan sebagai icon ditempel di suatu poster video. Nah ini perlu ditelusuri ulang. Amannya kita membuat sendiri. Banyak desainer-desainer muslim handal insyaallah. Ya buat karakter Jawa, ya Nusantara. Jangan yang barat-baratan. Nah, munculkan. Ya ini wallahu alam bissawab. Ini dulu Pak. Ya. kalau misal ada tanah kosong, kemudian ada pihak yang Milik siapa tanahnya? pemilik tanahnya itu dua ahli waris. Ya. Dan salah satu ahli waris setuju, tapi salah satunya lagi itu tidak setuju. Gimana? Allah alam biasanya ini bisa diangkat ke mana? Pengadilan ya. Intinya minta kejelasan mungkin dari pihak BPN atau semisalnya yang terkait ya. Jadi digenahkan dulu. Ini tanah milik siapa sih? Kalau dua ahli waris ini dan itu tanah milik keduanya sah. Dua orang ini yang berhak memutuskan kepemilikan tanah ini. Maka kalau satu setuju satu nggak setuju ya jangan. Ya jangan. Wallahu a'lam bishawab. Pak Rifki. Sempadan itu ya? Bukan.
Iya, makanya kan dilihat dari urufnya. Tanah-tanah semacam itu wallahu alam bisawab, urufnya ya boleh dimanfaatkan untuk bersama. Urufnya. Bahkan sebagian uruf yang memanfaatkan ya yang punya tanah depan situ. Ini yang saya tahu. Ya. Jadi ibarat ya mungkin tanah yang diizinkan untuk dimanfaatkan oleh developer sebagai pot gitu biasanya, apa sedikit tanah untuk nanam, wallahu alam bisawab. Apakah boleh? Jika urufnya memang demikian maka boleh. Ya, maka boleh. Wallahu alam bisawab. Taib, masih ada. Sudah dijawab ini ya. Sama ini ya. Membangun rumah di tanah irigasi pemerintah, menanam di tanah BCKA, bagaimana hukumnya? Ya ditanyakan, itu yang paling tepat, ditanyakan bagaimana. Kalau mereka tidak mempermasalahkan berarti diizinkan. Tapi suatu ketika diminta maka harus ridho. Ya. Sama menanam tanah di tanah BCKA, di tanah apa dan sebenarnya kalau memang diizinkan maka boleh menggarapnya dan dia berhak untuk memanfaatkannya. Tapi kalau tidak diizinkan tidak boleh untuk dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin satu lagi. 6. Contoh tambak. Jelas. Laut milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau masalah laut ya ada instansi terkait kan yang ngatur masalah apa itu kelautan ya, termasuk boleh tidaknya memanfaatkan alat perangkap tertentu. Nah, ini babnya bab taat kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, adapun kalau memang tidak dilarang di laut itu dia menanam rumput laut, kemudian dia menanam keramba-keramba untuk ikan, maka insya Allah diperbolehkan. Insya Allah diperbolehkan. Iya. Karena laut setahu saya tidak ada hak milik kan, milik negara yang jelas. Milik negara, dan negara kalau melarang maka jelas perkaranya. Tidak boleh membuat keramba nanam rumput laut di sini, jelas perkaranya. Tapi kalau tidak ada larangan maka berlaku siapa yang menghidupkan. Kalau ini menghidupkan mungkin ya membuat semacam tempat keramba, maka dia yang berhak untuk memanfaatkannya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.